Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusuma Dewi. Saya mahasiswa PPG PGSD Angkatan Pertama kelas 1 Universitas Cendrawasih tahun 2020. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan pada saat uji kinerja pada tanggal 17 November 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak cerdas? Baik, Bu. Sekarang kita bertemu lagi dengan saya Ibu Kusuma Dewi. Dengan pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 tentang ekosistem, tema 3 keseimbangan ekosistem. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadirannya, silahkan mengisi link ya. Linknya ini Bu kirim di WA atau di link chat? WA, Bu. WA saja ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa sebelum belajar. Siapa yang mau pimpin doa? Bu. Siapa? Ari. Fahri, iya bagus. Silahkan Pak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu benar-benar bermanfaat ya bagi kita semuanya, baik bagi Ibu maupun bagi kalian. Baik, nah, biar lebih semangat lagi sebelum kita belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu. Di sini lagunya Bagimu Negeri ya. Padamu negeri kami berjanji, jiwa warga kami. Baik ya, dengan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari kita bisa selalu mengingat perjuangan para pahlawan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5. Pembelajaran 3 tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring makanan secara benar dengan rasa percaya diri. Ya. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti kata-kata serta menemukan pikiran sebuah bacaan secara baik dan benar dan teliti. Oke, bagus.
Yang ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup, Makhluk hidup siswa mampu membuat sebuah poster poster jaring-jaring makanan dari sebuah jaring-jaring ekosistem makanan dengan dari benar. sebuah ekosistem. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi menghubung-hubungkan hubungan antar makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem ya. Sekarang kita mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang perhatikan di layar kalian ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan antara 2 jenis makhluk hidup berikut ini? Nah, yang pertama ini gambar apa? Kupu-kupu dan bunga. Iya, kupu-kupu dan bunga ya. Apa yang dilakukan kupu-kupu? Simbiosis. Sedang apa kupu-kupunya di atas bunga? Mengisap madu. Iya, sedang makan ya, mengisap madu atau sari dari bunga. Nah, kira-kira bunganya rugi tidak kalau sarinya diambil? Tidak. Tidak ya. Nah, kemudian kupu-kupu ini akan berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Nah, jadi di sini menguntungkan bunga juga karena membantu. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Banting dengan burung-burung. Banting dengan burung-burung. Ini bukan banting ya, kerbau ya. Dengan burung jalak. Nah, kira-kira apa yang dilakukan kerbau dengan burung jalak ini? Burung jalak memakan kutu kerbau. Iya. Iya, makan kutu kerbau ya. Kira-kira kerbaunya rugi enggak kalau kutunya dimakan? Tidak. Tidak ya. Malah untung ya. Jadi jalaknya kenyang, kerbaunya juga lega karena kutunya dimakan ya. Nah, selanjutnya. Ini gambar apa? Lebah dimakan. Lebah mengambil madu. Lebah mengambil madu ya, atau mengisap madu. Hampir sama dengan kupu ya. Jadi lebah hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Nah, dengan begitu dia membantu juga si bunga. Membantu bunga berkembang biak. Ya. Nah, hubungan ini disebut dengan simbiosis. Iya, simbiosis mutualisme. Jadi dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Yang satu dapat untung, yang lain juga dapat untung. Nah, sekarang perhatikan bagaimana dengan yang ini. Gambar apa ini ya? Tikus sama padi. Tikus dengan padi. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira apa yang dilakukan tikusnya? Memakan padi. Memakan padi. Kira-kira tikusnya di sini kan beruntung ya karena dapat makan. Nah, di sini padinya petani kira-kira diuntungkan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi hubungan makhluk di sini yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Dirugikan. Iya. Sekarang gambar kedua. Gambar apa ini? Ayo. Jaring. Nah, ini gambar benalu ya. Benalu yang melekat pada pohon. Namanya pohon mangga. Kalau gambar yang ketiga, Lebah. nah,
Ada yang lain lebah yakin? Lalat. Iya, ini namanya lalat buah ya. Nah, lalat kalau sudah pada buah, dia bertelur pada buah. Kira-kira buahnya bagaimana? Diuntungkan atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Karena ulat telur dari lalat ini akan membuat buahnya busuk. Ada yang ingat kira-kira hubungan seperti ini disebut apa? Simbiosis apa? Komensalisme, Bu. Salah satu. Jadi ini hubungannya makhluk yang satu diuntungkan, sedangkan makhluk yang lain dirugikan. Parasitisme, Bu. Iya, parasitisme ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, jadi ini namanya simbiosis parasitisme. Nah, ini bagaimana? Gambar apa, yuk? Ikan hiu dan anaknya. Anaknya Dengan anaknya. perbesar ya. Ikan hiu dan remora, Bu. Iya, ikan Ikan hiu remora. dan ikan ramora. Kalau gambar kedua, Pohon anggrek dan pohon mangga. iya, bunga anggrek Pohon dan anggrek. pohon mangga. Anggrek dan pohon mangga. Ikan ramora dan bunga anggrek ini mereka hidup dari makhluk lain. Ya, misalnya ikan ramora selalu ikut pada ikan hiu. Kira-kira ikan hiunya dirugikan atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Bunga anggrek dengan mangga, mangganya dirugikan tidak? Tidak. Tidak juga. Tidak. Nah, hubungan ini jadi hubungan salah satu makhluk hidup diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Hubungan apa namanya? Siapa yang tahu? Komensalisme. Iya, komensalisme ya. Simbiosis komensalisme. Nah, dari hubungan ini, siapa yang bisa simpulkan kira-kira hubungan makhluk hidup itu seperti apa ya? Sama dengan kita tidak bisa hidup tanpa ada orang lain ya. Harus ada petani, harus ada nelayan mencari ikan untuk kita, harus ada penjual di pasar untuk kita. Mereka juga tidak bisa hidup tanpa kita, karena tidak ada yang mengonsumsi, ya, tidak ada yang membeli. Sama dengan hewan-hewan tadi dengan tumbuhan. Nah, siapa yang bisa kesimpulannya bagaimana hubungan antara dua makhluk hidup? Semua makhluk hidup itu tidak dapat hidup tanpa makhluk yang lain, ya. Enggak. Yeah. Jadi kita saling bergantung, ya. Saling ada kebergantungan satu sama lain. Nah, kebergantungan inilah yang biasa disebut dengan rantai makanan. Apa yang biasa dengar rantai makanan? Halo. Ya. Yang bagaimana itu rantai makanan? Siapa yang tahu? Rantai makanan adalah sebuah rangkaian organisme yang memakan satu sama lain. Iya, ya, rangkaian organisme yang saling memakan satu sama lain ya, dengan urutan tertentu. Kemudian di dalam saat saling makan memakan itu terjadi perpindahan energi ya. Jadi energi yang dimakan pindah ke pemangsanya. Kesimpulan materi kita tadi yaitu semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup ya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu
hal penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan. Tadi temannya sudah jelaskan ya, rantai makanan itu peristiwa organisme di mana makhluk hidup saling memakan, ya. Satu sama lain. Sekali. Nah, bagaimanakah peran rantai makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Nah, silahkan kalian simak bacaan berikut ini. Bisa dibaca ya, bisa Fahri bacakan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan bagian dari ekosistem makhluk hidup. Di dalamnya juga terdapat proses makan dan dimakan, namun lebih kompleks dibanding dengan rantai makanan. Makanan yang dimakan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk tidak hanya makan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang tumpang tindih yang dalam ekosistem yang saling berhubungan. Iya. Terima kasih ya Fahri sudah membacakan. Nah, sekarang dari teks bacaan ini kalian bisa lihat kira-kira kosakata baru apa yang dapat kalian temukan di dalam teks ini. Ya, jadi dicari ada beberapa kosakata baru. Kemudian di dalamnya ada rantai makanan. Tadi sudah dijelaskan sama Fahri ya, rantai makanan itu apa. Kalau jaring-jaring makanan siapa yang tahu? Bu, Ya. jaring-jaring makanan adalah ikatan dari banyak rantai makanan. Iya, jadi dalam jaring-jaring makanan ada banyak rantai makanan ya. Bagus. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, dari teks ini, Ibu akan bagikan LKPD, di mana kalian harus membaca teks ini dengan baik ya. Nah, LKPD-nya seperti ini. Jadi berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan. Tulislah kata-kata tersebut dalam kotak di bawah ini. Nah, jadi di situ sudah disediakan 3 kolom. Filenya juga sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp ya. Nanti LKPD-nya dikumpul sebelum pukul 8 malam ya, lewat WA. Jadi kalau sudah ditulis di bukunya, silahkan kirimkan di foto ya, kemudian dikirimkan ke Ibu. Jadi cari kosakata baru, artinya apa? Misalnya seperti tadi, atau ada yang bisa kasih contoh kosakata baru apa yang didapat? Di sini. Ekosistem. Ekosistem, iya. Jadi silahkan tulis dalam kotak ini ya, misalnya di sini ekosistem. Nah, artinya kira-kira apa? Cari dalam kamus atau bisa dari Google ya, dicari dalam Google artinya ekosistem itu apa. Nah, yang kedua cari lagi, jadi cari 3 kosakata baru, kemudian cari artinya. Kemudian salah satu dari kosakata itu kalian buat dalam bentuk kalimat baru. Ya, jadi jangan ambil dari teks yang tadi. Buat kalimat sendiri.
Nah, kemudian selanjutnya menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, tadi kan ada 2 paragraf, berarti ada 2 pokok pikiran. Ya, paham tugasnya? Bu. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang jaring-jaring makanan, silakan saksikan video berikut ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, Ya, dan sebagai konsumen. umur berapa itu? Mari kita contoh rantai makanan pada gambar berikut ini. Dari belalang beberapa Ya, saya. kemudian akan dimakan oleh Hari makanan habis yang disebut sebagai konsumen ikan sari. Dan berikut. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak yang disebut Konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur. Kemudian sisa dari burung elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi ada banyak rantai makanan. Nah, dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Katak juga dimakan oleh ular dan ulat dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Tadi kalian sudah nonton videonya ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan tentang video? Enggak, Bu. Tidak ada ya. Baik. Jadi untuk supaya kalian lebih paham lagi, tadi kan sudah dijelaskan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang supaya Ibu mau tahu kalian benar-benar paham atau tidak, perhatikan di layar. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada beberapa makhluk hidup di sini. Bisa kelihatan di layarnya, Nak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya.
Ini ada 9 makhluk hidup dan mereka itu saling bergantungan. Nah, sekarang Ibu mau tahu ya siapa atau dari kelompoknya siapa yang bisa membuat satu rantai makanan. Salah satunya di sini kan ada banyak rantai makanan sebenarnya. Nah, silakan gunakan pointer yang ada di HP-nya ya. Misalnya Ibu kasih contoh ya. Nah, misalnya Ibu pertama seperti ini. Rumput dimakan oleh tikus ya. Kemudian tikus dimakan oleh apa lagi selanjutnya? Bisa kira-kira? Ular. Bisa, Bu. Ya, jadi siapa yang mau duluan? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Apa? Fahri. Baik, sambil menjelaskan ya, Fahri. Coba. Sambil dijelaskan. Padi dimakan oleh belalang. Ya, padi dimakan oleh belalang. Selanjutnya, Belalang dimakan oleh katak. dimakan oleh katak. Bagus. Dikang. Nah, dikang. Katak dimakan oleh ular. Dimakan oleh ular. Ya. Mana lagi? Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Iya. Dimakan oleh burung elang. Jadi sudah ada satu rantai makanan ya. Siapa lagi yang bisa mewakili kelompoknya? Rehan? Enggak, Bu. Pakai warna yang lain kalau bisa. Atau Ardi? Bu. Atau Ardi sebut saja. Yang mana Ibu yang menggambarkan? Po. Padi dimakan ulat bulu. Padi dimakan oleh ular. Selanjutnya, Ulat dimakan ayam. ulat dimakan oleh ayam. Bagus. Kemudian ayamnya Ayam dimakan burung dimakan sama? burung elang. Iya, dimakan sama burung elang. Bagus sekali. Rehan, bagaimana Rehan? Dulu, Bu. Padi dimakan sama belalang. Ya, padi dimakan sama belalang. Bagus. Belalang dimakan sama ayam. Makan sama ayam. Benar. Apa lagi? Ayam dimakan sama elang. Ayam dimakan dengan ular. Dimakan oleh ular. Ya. Ular dimakan dengan belang. Iya, dimakan oleh elang. Bagus sekali ya. Ada lagi yang lain. Jadi selain itu juga bisa ya dimakan oleh tikus. Kemudian tikusnya dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya cara-caranya. Nah, dari rangkaian-rangkaian inilah yang disebut sebagai apa? Jaring-jaring makanan. Iya, jaring-jaring makanan. Bagus sekali. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak mau. Tidak ada? Enggak ada, Bu. Ya, nah kalian sudah paham ya tentang ekosistem.
tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, sekarang kalian akan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Sediakanlah beberapa alat dan bahan seperti koran atau majalah bekas atau sumber lainnya yang bisa kalian dapat. Kemudian digunting, ya, digunting menjadi kemudian dibentuk jadi kartu-kartu. Ya, di dalamnya itu dicari gambar-gambar. Jadi Ibu kirimkan LKPD seperti ini. Nah, ini tugas kelompok ya. Nah, jadi membuat kartu-kartu yang di dalamnya ada gambar-gambar hewan, kemudian bagi dengan teman-temannya. Kemudian di dalam lembar kosong kalian susun membentuk jaring-jaring makanan ya, membentuk rantai makanan ya, seperti yang kalian lakukan tadi ya, menyusun gambar-gambar makhluk hidup sehingga membentuk satu rantai makanan sesuai dengan ekosistem, salah satu ekosistem. Misalnya kalian pilih ekosistem sawah. Nah, kalau ekosistem sawah itu hewan apa saja yang ada di sawah? Belalang, katak, Belalang, katak, padi, ular. Nah, itu silakan kalian cari gambarnya ya, kemudian ditempel. Ada juga sawah. ada yang ditulis di atasnya di sini nama ekosistem sawah. Misalnya, atau ekosistem laut. Ada juga ekosistem danau atau ekosistem hutan. Ya, jadi banyak sekali. Buat rantai makanan. Ada ekosistem sawah, kebun, bisa. Bu, dibentuk jadi rantai makanan, Bu. Iya, dibentuk jadi rantai makanan. Mengukur tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan evaluasi dengan mengklik link di bawah ini ya. Nah, linknya Ibu kirimkan di WA kalian ya. Grup, Bu. Ya, WA grup. Baik. Baik, kita sudah belajar tadi. Mak. Apa-apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa menunjukkan? Bu. Ya, silahkan. Ardi. Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Ekosistem. Dan Menyanyilah. Jaring-jaring makanan. iya, jaring-jaring makanan ya. Siapa yang bisa simpulkan apa itu Ekosistem. makanan? Apa, Bu? Jaring. Siapa yang bisa simpulkan Apa itu jaring-jaring jaring-jaring makanan makanan? itu apa? Jaring-jaring makanan adalah sebuah ikatan dari banyak rantai makanan. Iya, ada banyak rantai makanan di dalamnya ya. Itu jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan sendiri apa? Rantai makanan adalah sebuah rangkaian organisme yang memakan satu sama lain. Iya, sebuah rangkaian organisme di mana terjadi peristiwa makan dan dimakan ya, satu sama lain dengan urutan tertentu. Bagus sekali ya, itu untuk pelajaran kita hari ini. Ibu tidak lupa ingatkan tugasnya ya, di rumahnya, jadi membuat satu poster rantai makanan ya dengan ekosistem tertentu. Silakan kalian pilih ekosistemnya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, Ya, silakan. Aku saya, Bu. Bu. Ya, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa
salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Amin. Terima kasih ya, Nafarim. Arya. Oh, Semangatnya belajar lagi. Buat Ahsan juga. Baik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. oh, Karena kita masih pandemi, kalau keluar menggunakan masker dan rajin-rajinlah cuci tangan. Nah, baik. oh. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.